kita sudah sepakat yang namanya wasit, pemilik, kalau memang ada main-main ya tidak boleh berkecimpung di dunia bola seumur hidup. Sejak awal saya dan Pak Kapolri diinstruksikan oleh Bapak Presiden agar memang menciptakan iklim sepak bola yang bersih dan terciptanya tim nasional yang memang sangat bisa menjawab sehingga meraih prestasi dengan baik. Sudah ada di Kapolri dan juga data-data FIFA pun berindikasi pada itu. Jadi ada data-data FIFA karena FIFA memang menurunkan tim secara serius sejak berapa bulan yang lalu. Nah, mungkin bagi Ketua Umum Erick Thohir juga akan melihat ini. Saya pikir wajar. Ya, kita nggak usah takut ya. Dalam hal ini, kalau menurut saya ini pertandingan tarkam yang ada di AFF, ya, agenda juga tidak diakui oleh FIFA sebagai negara besar yang dipermainkan di ASEAN ini, yang kemudian kita harus terus menerima kekecewaan demi kekecewaan dalam setiap laga. Kurang puas bukan soal tidak juara, tetapi kinerja dari wasit Hiroki Kasahara yang tidak bagus, dari Owe atau hakim garis ya yang memimpin 1-2. Namun sayang selalu kita dikerjain dalam tanda kutip setiap di AFF ini, yang membuat mengundang para netizen untuk bisa mengajak ya udah mundur aja, keluar aja kita dari AFF. Ini mempertimbangkan ini evaluasi, bisa saja kita keluar dari AFF ya, ini memberikan biar mereka panas dingin katanya nih, bahwa ketika kita banyak dirugikan selalu dan selalu di negeri kita sendiri, ketika kita menjadi tuan rumah kita perlu kerjain habis, dan banyak kali kemarin juga kita lihat banyak dirugikan ya, apalagi di babak final. Itu dia yang membuat banyak yang agak greget dengan kepemimpinan wasit ini. Gelombang ketidakpercayaan terhadap AFF meningkat. Indonesia dan Malaysia pertimbangkan mundur. Ketidakpercayaan publik terhadap Asian Football Federation (AFF) memasuki babak baru. Usai laga final Piala AFF U23 2025 yang mempertemukan Indonesia dan Vietnam, suasana menjadi semakin panas. Laga yang seharusnya menjadi puncak perayaan sepak bola justru memunculkan kontroversi yang menimbulkan reaksi keras dari publik, media, dan kalangan sepak bola profesional di Asia Tenggara. Gol sematawayang yang dicetak oleh pemain Vietnam, Nguyen Van Huy, di babak pertama menuai protes keras. Tayangan ulang memperlihatkan indikasi kuat bahwa gol tersebut berada dalam posisi offside, namun wasit tetap mengesahkannya. Ketidakhadiran teknologi Video Assistant Referee, VAR, pada pertandingan final semakin memperkeruh situasi. Keputusan ini dianggap sebagai simbol dari lemahnya tata kelola dan ketidaktransparan dalam penyelenggaraan turnamen AFF. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara terbuka menyuarakan kekecewaannya terhadap kepemimpinan dan sistem di AFF. Ia menyebut bahwa jika tidak ada pembenahan mendesak, Indonesia akan mempertimbangkan semua opsi, termasuk kemungkinan keluar dari AFF. Kita ingin sepak bola yang bersih. AFF harus berbenah. Jika tidak, kita akan memikirkan semua opsi yang terbaik untuk sepak bola nasional, ujar Erick. Gelombang ketidakpuasan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Malaysia, reaksi serupa menguat. Sejumlah pengamat, mantan pemain, hingga media nasional ramai-ramai menyoroti dugaan ketidakadilan dan keberpihakan dalam sejumlah keputusan AFF, termasuk pada turnamen-turnamen sebelumnya. Salah satu komentator senior Malaysia, Azrul Anwar, menyatakan secara tegas, apa yang terjadi di final AFF U23 menunjukkan ada masalah sistemik. Ini bukan hanya soal wasit, tapi soal tata kelola. Malaysia harus mulai berpikir ulang, apakah AFF masih layak menjadi rumah bagi sepak bola kita? Media Malaysia bahkan menyebut AFF sebagai ladang kepentingan tersembunyi. Tagar seperti skandal AFF dan keluar dari AFF sempat menjadi trending di media sosial di Indonesia dan Malaysia. Masyarakat mulai membicarakan kemungkinan untuk membentuk federasi baru yang lebih profesional dan adil, atau mengalihkan fokus ke kompetisi lain yang berada langsung di bawah naungan AFC atau FIFA. Di tengah amarah dan spekulasi publik, Vietnam menjadi pihak yang ikut terseret. Meski tak ada bukti sahih yang menunjukkan keterlibatan langsung Vietnam dalam praktik yang curang, namun dominasi mereka di ajang usia muda mulai menimbulkan kecurigaan dari netizen dan pengamat independen. Forum-forum sepak bola mulai mempertanyakan bagaimana Vietnam bisa terus mendominasi, terutama di saat beberapa keputusan wasit dalam pertandingan yang melibatkan mereka kerap berpihak. Diskusi publik ini, meskipun spekulatif, mencerminkan keresahan yang mendalam terhadap sistem turnamen AFF secara keseluruhan. Langkah mundur dari Indonesia dan Malaysia bukanlah isu kecil.
Kedua negara merupakan pasar sepak bola terbesar di kawasan ASEAN. Pengamat ekonomi olahraga dari Universitas Indonesia, M. Rizky Pratama, menyebutkan bahwa tanpa dua negara tersebut, turnamen seperti Piala AFF akan kehilangan daya jual secara drastis. Tanpa Indonesia dan Malaysia, AFF bisa kehilangan 70% daya tarik pasar. Sponsor, penonton, hingga hak siar semua akan terdampak signifikan, jelas Rizky. Indonesia menjadi salah satu penyumbang utama pendapatan AFF dari sektor komersial. Sementara Malaysia, dengan sejarah sepak bola dan basis penggemar yang besar, juga merupakan elemen vital dalam keberlangsungan federasi. Hingga artikel ini ditulis, AFF belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun, menurut sumber internal yang tidak ingin disebutkan namanya, AFF tengah mempertimbangkan untuk mempercepat implementasi VAR dan menggelar rapat darurat guna menanggapi protes dari Indonesia. Namun publik tampaknya tidak puas hanya dengan reaksi reaktif. Banyak yang menuntut adanya reformasi menyeluruh, termasuk evaluasi terhadap struktur dan integritas pengelolaan AFF. Dalam situasi ini, mulai bermunculan gagasan untuk membentuk federasi alternatif yang lebih profesional dan transparan. Beberapa pengamat menyarankan agar negara-negara ASEAN membentuk federasi baru yang langsung diawasi oleh HFC dan FIFA. Selain itu, gagasan untuk menggelar Liga ASEAN Profesional yang berada langsung di bawah HFC juga mengemuka. Kompetisi ini diusulkan sebagai ajang baru lintas negara ASEAN dengan sistem yang lebih modern dan integritas yang dijaga ketat. Beberapa klub elit seperti Johor Darul Ta'zim, Malaysia, Persija Jakarta, Indonesia, dan Buriram United, Thailand, dikabarkan tertarik untuk berpartisipasi jika liga ini benar-benar terwujud. Beberapa sponsor besar juga mulai menunjukkan minat untuk mendanai format kompetisi baru ini. Tak hanya dari kalangan elit, desakan untuk keluar dari AFF juga datang dari basis massa supporter. Kelompok-kelompok seperti The Jackmania, Bonek, dan Ultras Garuda telah mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak PSSI untuk segera menarik diri dari AFF jika tidak ada reformasi signifikan. Mereka juga berencana melakukan aksi damai di depan kantor PSSI dan perwakilan AFF di Jakarta sebagai bentuk protes dan pernyataan sikap. Cukup sudah kami bersabar. Sepak bola ASEAN butuh perombakan total. Kalau AFF tak bisa berubah, lebih baik Indonesia buat jalur baru, tulis salah satu poster aksi mereka. Media Vietnam bahkan mengakui bahwa potensi keluarnya Indonesia dan Malaysia bisa memicu efek domino. Negara-negara seperti Thailand, Myanmar, hingga Filipina juga pernah menyuarakan ketidakpuasan terhadap AFF, meski belum sekeras Indonesia dan Malaysia. Jika dua kekuatan besar ASEAN benar-benar keluar, bukan tak mungkin federasi ini akan kehilangan relevansi dan kekuatannya sebagai lembaga regional. AFF saat ini berada di bawah tekanan berat. Kredibilitas mereka sebagai lembaga penyelenggara kompetisi sepak bola ASEAN sedang diuji. Ketidakpuasan publik, tuduhan kecurangan, dan lemahnya respons terhadap kritik menjadi cerminan bahwa lembaga ini membutuhkan reformasi total atau menghadapi risiko ditinggalkan oleh anggotanya sendiri. Indonesia telah memberikan sinyal keras. Malaysia mulai membuka opsi serupa. Kini, bola ada di tangan AFF. Apakah mereka akan melakukan perbaikan menyeluruh, atau justru membiarkan dua negara paling berpengaruh di kawasan ini mencari jalan sendiri? Satu hal yang pasti, masyarakat sepak bola ASEAN tidak akan tinggal diam.